10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembali kita berjumpa melalui video ini untuk melanjutkan kuliah kita terkait mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu. Pada bagian ini, bagian atau video ketiga, kita mencoba melihat hakikat filsafat ilmu. Hakikat filsafat ilmu. Tentunya kemarin banyak topik kita sudah bahas sampai kepada jenis ilmu pengetahuan menurut Aristoteles, yang kita simpulkan bahwa pengetahuan itu ada pengetahuan yang sifatnya adalah ada ilmu berupa sains dan ada ilmu berupa knowledge. Itu kesimpulannya kemarin. Pada hari ini kita bahas topik yang ini, yaitu hakikat filsafat ilmu. Ini satu materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mokhtar MPD. Ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, mungkin kita mengulangi perspektif lain dari pengertian filsafat berdasarkan tadi Profesor Dr. Mokhtar MPD. Ada 3 pemahaman terkait dengan pengertian filsafat di sini. Yang pertama, kata filsafat atau falsafah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, kemarin itu kita memahami filsafat dari bahasa Yunani, kemudian dari kamus bahasa Indonesia. Nah, di sini diartikan atau dituturkan di sini bahwa kata filsafat itu berasal dari bahasa Arab atau dalam bahasa Yunani, itu filosofia. Kata majemuk dari philia, cinta atau persahabatan, kemudian sophia, kebijaksanaan, dan wisdom. Nah, itu. Jadi di sini langsung menggabungkan menurut Prof. Mokhtar ini, kalau bahasa Arab itu adalah falsafah. Kemudian kalau dari bahasa Yunani adalah filosofia. Philia artinya rasa cinta, persahabatan. Kemudian sophia adalah kebijaksanaan atau wisdom. Kemudian mengartikan lebih lanjut lagi menurut Profesor Mokhtar, filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Nah, saya ulangi, filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Nah, jadi dia sudah menganggap kalau nomor 1 masih bicara sebagai asal kata dari mana kata filsafat, yang kedua sudah dipandang sebagai sebuah ilmu, sebuah kegiatan studi. Penekanannya adalah studi yang mempelajari seluruh kejadian-kejadian kehidupan dan pemikiran, kehidupan dan pemikiran daripada manusia secara kritis. Nah, secara kritis itu pasti mengandung makna seperti yang kita sudah bahas kemarin. Filsafat itu penuh dengan pertanyaan. Tentunya secara sistematisnya seperti yang kita bahas, bahwa dia memulai dari pertanyaan apanya, kemudian bagaimananya, kemudian untuk apanya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu dimaksudkan di sini kata secara kritis. Nah, itu secara kritis bertanya secara keseluruhan daripada
sebuah objek yang dilihat. Nah, di sini maksudnya kalau sudah dianggap filsafat sebagai sebuah studi, sebuah pelajaran, sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang harus dipelajari. Kemudian lebih lanjut lagi, menurut Profesor Mokhtar juga, filsafat tidak melakukan studi atau eksperimen, tetapi mengutarakan problem secara persis, mencari solusi, memberikan argumentasi dan alasan secara tepat. Akhir dari proses itu dimasukkan pada proses dialektika. Nah, itu. Jadi filsafat tidak melakukan studi atau eksperimen, tetapi mengutarakan problema secara persis. Ya toh? Jadi filsafat beda dengan seperti ilmu kemarin. Sebetulnya maknanya seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa kalau ilmu itu mengkhususkan kepada objeknya saja sampai di situ, tetapi kalau filsafat dia merambah kepada aspek-aspek lain seluruhnya dengan ini memberikan dengan mencari solusinya. Ini dia mulai daripada mengutarakan problem secara persis terkait dengan misalnya kata apanya itu harus diketahui, menalarkan, kemudian secara logikanya, kemudian melihat kondisi empirisnya bagaimana dan seterusnya. Setelah itu baru pada tahapan selanjutnya, yaitu mencari solusi. Dan mencari solusi itu otomatis seperti tadi itu, tetap muaranya adalah mencari metode, mencari cara, mencari yang kita sebut dengan istilah epistemologisnya, bagaimana caranya, itu mencari solusi. Lalu kemudian memberikan argumentasi dan alasan secara tepat, tentunya begitu, dengan metode-metode itu yang pada akhirnya, akhir dari proses itu dimasukkan pada proses dialektika, dalam artian hasil pemahaman pemikiran dengan metode filsafat ini, dalam hal ini terkait dengan ilmu pengetahuan, akan melahirkan apa yang kita sebutkan pada bagian ketiganya, yaitu aksiologinya itu. Nah, aksiologinya itu hasil dari proses-proses itu akan digunakan dalam percakapan ilmiah. Nah, proses dialektika maksudnya begitu. Oke. Ini mungkin sulit dipahami, tapi saya berharap bisa didengar ulang, kemudian dibaca juga, boleh mencari sumber lain untuk menambah pemahaman. Tapi mungkin kesimpulan sementara dari slide yang ke-6 ini terkait dengan pengertian filsafat dari Profesor Mokhtar tadi, bahwa nomor 1 itu terkait dengan asal-muasal kata filsafat, kemudian nomor 2 itu terkait dengan filsafat sebagai sebuah ilmu, yang mempelajari tentang kejadian-kejadian kehidupan manusia secara kritis, dalam artian menggunakan metode tadi itu, dia bertanya 3 kali itu. Lalu kemudian yang keempat sebenarnya sudah lebih operasional. Kalau nomor 2 baru memberikan pemahaman bahwa dia melihat hal terkait dengan kehidupan manusia dengan secara kritis. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu sebenarnya nomor 3 ini adalah mengutarakan problema secara persis, mencari solusi. Problema secara persis itu maksudnya menjawab pertanyaan apanya tadi itu. Apanya? Permasalahan. Membuat permasalahan terkait dengan pertanyaan apanya itu, terkait dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian mencari metode-metode penyelesaiannya, yang dimaksud dengan mencari solusi, yang bahasa filsafatnya adalah epistemologinya. Nah, begitu seterusnya sampai kepada aksiologinya, itu penjelasan ketiga ini. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan 1 atau pertemuan kedua yang kemarin selesai. Oke. Kemudian yang kedua, masuk kepada subtopik yang kedua terkait dengan pembelajaran kita, dialektika dan logika. Dialektika merupakan dialog yang logik dan dalam filsafat mutlak diperlukan. Nah, yang tadi itu yang bagian terakhir itu dialektika dan logika. Apa-apa yang merupakan percakapan
secara ilmiah itu, kemudian secara logikanya itu diuraikan di sini menurut Profesor Mokhtar tadi, bahwa dialektika merupakan dialog yang logis. Nah, dialektika artinya percakapan-percakapan atau uraian-uraian berdasarkan penalaran-penalaran daripada cara berpikir secara filsafat itu tentunya datang daripada logika. Logika, ya toh? Dialektika merupakan dialog yang logis. Apa yang disampaikan dalam percakapan itu tentunya adalah betul-betul berasaskan kepada rasionalisme, cara berpikir yang logis dengan penalaran-penalaran berdasarkan cara kerjanya filsafat tadi, ya toh? Baik ya, barangkali ada istilah penalaran itu punya pembahasan tersendiri. Penalaran mendekat dengan metode penalaran dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar, istilah deduktif, induktif, itu bisa dijadi seluruhnya itu berlangsung dengan menggunakan aktivitas akal, aktivitas logika. Ketika keluar sebagai sebuah percakapan, maka itu sesungguhnya percakapan yang dimaksudkan di sini sebagai dialektik adalah percakapan berasal daripada cara berpikir yang logis. Nah, kayak begitu. Kemudian yang kedua, logika dipelajari dalam filsafat dan matematika. Ya, itu. Jadi logika dipelajari di dalam filsafat dan matematika. Matematika ataupun filsafat memiliki sistematik pembahasan yang memang tersusun secara rapi berdasarkan formula-formula yang memang ditetapkan, berdasarkan misalnya rumus-rumus yang memang sudah ditetapkan. Nah, kalau mungkin matematika lebih kepada hal-hal yang bersifat kuantitatif, tetapi filsafat kepada hal-hal yang sifatnya adalah kualitatif. Nah, tetapi kedua-duanya adalah berdasarkan kepada logika. Nah, logika. Ini yang membuat filsafat menjadi sebuah ilmu pada sisi tertentu, dia bercirikan eksak. Nah, yaitu pada sisi-sisi lain, filsafat itu cara kerjanya itu ciri khasnya seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia yang kategori ilmu eksak itu. Nah, selain filsafat bersifat spekulasi, keraguan dan ketertarikan atau keinginan tahuan. Nah, itu. Jadi kalau matematika misalnya sudah ada rumusnya, kemudian sudah ada angkanya, tinggal dimasukkan, kemudian diselesaikan berdasarkan rumus itu, ketemu jawabannya, selesai urusan. Tapi kalau filsafat, selain punya rumusan, bangunan rumus filsafat seperti yang sudah kita bahas, yaitu mulai daripada kata pertanyaan what, kemudian why, kemudian aksiologinya tadi, itu di sini mengatakan bahwa bersifat spekulasi, dalam artian bukan asal jadi, spekulasi untuk asal jadi, tetapi betul-betul mengamati semua fenomena yang ada itu secara mendetail, secara parsial keseluruhannya, bukan parsial, secara simultan, secara lengkap. Nah, kemudian di situ dia bisa menarik kesimpulan terhadap apa yang diolah itu. Bukan seperti matematika. Matematika ketika ada data kemudian dimasukkan ke dalam formula bangunan rumus matematika dapat hasil selesai. Tetapi kalau filsafat memang punya rumus, tetapi dia akan mencari lebih jauh, lebih banyak daripada data yang diperlukan, baru kemudian dia mengolah. Kemudian dari pengolahan itu bisa terjadi spekulasi ya, mungkin spekulasi yang bersifat murni spekulasi. Ya, mungkin yang lebih banyak kepada spekulasi yang sifat benar-benar murni spekulatif, bukan sekedar mencari semacam kepentingan pribadi, tidak. Kepentingan pribadi untuk menyatakan suatu pernyataan berdasarkan keinginan, kehendak, atau common sense, atau unsur-unsur subjektif, tidak ada. Tetapi spekulasi yang benar-benar adalah hal yang sifatnya objektif. Nah, kemudian keraguan dan ketertarikan atau keinginan tahuan. Nah, itu. Jadi tadi
yang seperti sudah dijelaskan pada video sebelum, bahwa filsafat itu sifatnya dia tidak seakan-akan tidak puas. Dia selalu bertanya dan bertanya dan bertanya. Kenapa? Karena keraguan. Ketika ketertarikan dia sudah ragu, tetapi dia tertarik. Ya toh? Jadi begitu tertarik, ya dia ingin tahu lagi. Nah, ingin tahu, maka dengan demikian akan timbul pertanyaan secara beruntun, secara terus-menerus, tidak terfokus kepada sudut pandang tertentu. Nah, kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah filsafat berarti juga perjalanan menuju yang paling dalam. Nah, itu. Jadi di sini menurut Profesor Mukhtar juga menerjemahkan bahwa proses-proses daripada berpikir secara filsafat itu dianggap sebagai sebuah perjalanan yang menuju secara mendalam dalam sebuah persoalan. Kata radik di sini bermakna akar, kita ibaratkan seperti pohon, bukan sekedar yang nampak di atas saja, bunga, daun, ranting, kemudian cabang, kemudian pohon, ataupun akar yang bagian kelihatan di atas permukaan bumi, tanah, tetapi dia akan masuk ke dalam mencari akar-akar, akar tunggal, akar serabut, akar segala macam akar yang mengarah kemana akan dia masuk sampai ke dalam. Sehingga dia mengetahui secara total dari pohon itu, katakanlah pohon kehidupan, taruhlah seperti begitu, dia secara radik, kata radik itu bermakna kata akar, berarti dia bukan sekedar yang nampak saja, tapi yang tidak kelihatan pun dia akan mencari tahu sampai mendalam, sampai kepada akar-akarnya. Itu pemahaman tentang dialektika dan logika terkait dengan kata filsafat ini menurut Profesor Mukhtar tadi itu dianggap berarti juga perjalanan menuju yang paling dalam. Nah, perjalanan menuju yang paling dalam. Kalau menuju otomatis ada yang dilalui dulu, yaitu bagian yang nampak. Oke. Sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, maka dengan cara skeptis filsafat menjawabnya. Nah, begitu. Oke. Kita ke topik berikut. Sebenarnya topik ini yang baru cocok dengan topik besarnya di atas tadi, yaitu hakikat filsafat. Penjelasan yang barusan selesai tadi adalah hanya baru sebatas pengantar pengertian daripada filsafat, baik asal kata bahasa kemudian dirumuskan menjadi ilmu ataupun metode-metodenya dan seterusnya. Ada lagi lanjutannya tadi adalah dialektika dan logika dengan penjelasan tadi adalah pengantar. Sementara sekarang ini baru kita masuk kepada judulnya, judul dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu hakikat filsafat. Hakikat merupakan nomor satu, hakikat merupakan istilah filsafat yang dimaksudkan sebagai pemahaman atau hal yang paling mendasar. Nah, itu jadi sebenarnya di sini akan mengartikan bahwa sebenarnya kata filsafat itu mengandung makna hakikat juga. Ya toh. Jadi kita menyebutkan kata filsafat, maka sesungguhnya bicara tentang makna hakikat juga. Hakikat merupakan istilah filsafat yang dimaksudkan sebagai pemahaman atau hal yang paling mendasar. Ya toh? Nah, biasa kita mendengar orang mengatakan kata-kata pada hakikatnya, atau biasa dalam bahasa istilahnya pada substansinya. Nah, itu kalau kita mengetahui tentang sesuatu tentang hakikatnya atau substansinya, maka sebenarnya untuk mengetahui itu adalah dengan proses berpikir secara filsafat. Nah, itu dimaksudkan di situ, sehingga tidak bisa dipisahkan antara hakikat dengan kata filsafat, karena filsafat itu merupakan hakikat itu merupakan salah satu istilah daripada filsafat. Oke. Kemudian yang berikut, filsafat tidak saja bicara wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi juga berbicara makna yang terdapat di belakangnya. Something beyond. Itu saya kira gampang dipahami ini, apalagi mendengar penjelasan sebelumnya, baik video pertama atau kedua, untuk bisa memahami nomor 2 ini, saya pikir sudah sangat gampang. Filsafat tidak saja bicara wujud seperti ilmu yang hanya bicara tentang satu sisi saja, atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi juga berbicara makna yang terdapat di belakangnya. Nah, saya bikin contoh lebih konkret ya, seperti
beberapa video lalu sering memberikan contoh umpamanya tentang manusia itu sendiri. Ya toh, kalau ilmu melihat manusia bisa sifatnya parsial. Ada ilmu kedokteran sendiri saja spesialisasinya sudah semakin banyak lagi. Kalau melihat berdasarkan spesialisasinya, kedokterannya saja melihat manusia itu sudah secara parsial banyak sekali. Hanya melihat gigi, hanya melihat otak, hanya melihat bagian dalam, hanya melihat THT. Nah, itu kalau kedokteran. Kemudian manusia juga bisa dilihat dari sisi yang lain, misalnya sisi rohani, sisi psikologisnya, sisi kebutuhannya, kebutuhan ekonomi dan seterusnya. Itu kalau sifatnya ilmu itu seperti begitu, secara parsial kajiannya. Tetapi kalau filsafat, dia akan menggabungkan seluruhnya itu. Misalnya tadi itu, menggabungkan cara pandang, cara kaji ilmu ekonomi terhadap kebutuhan manusia, cara kaji ilmu kedokteran tentang berbagai macam bagian-bagian dari anatomi tubuh manusia dan seterusnya. Nah, itu. Ini kata berbicara makna yang terdapat di belakangnya. Nah, artinya untuk mencari makna tentang manusia itu, hakikat manusia di belakangnya itu, maka filsafat harus menggunakan semua pandangan itu, semua pendekatan tadi, supaya mencari tahu tentang hakikat kemanusiaan itu. Nah, seperti begitu. Hakikat manusia, nah, kayak begitu. Kemudian yang 3, hakikat filsafat adalah sebagai akibat berpikir radikal. Nah, ini saya kira mungkin penjelasan lanjutan terkait dengan apa yang sudah kita bahas pada topik dialektika dan logika tadi. Hakikat filsafat adalah sebagai akibat berpikir secara radikal. Ya toh, saya berharap selalu dipahami tentang 3 pertanyaan filsafat tadi, filosofis tadi, yaitu what, why, kemudian aksiologinya itu, pertanyaan ontologinya, epistemologinya, kemudian aksiologinya. Itu kalau sudah dipahami secara benar, maka penjelasan-penjelasan seperti ini dapat dimengerti dengan gampang. Apalagi nomor 3 ini, hakikat filsafat adalah sebagai akibat daripada berpikir radikal. Dengan pertanyaan secara terus-menerus bahwa filsafat itu ingin bertanya segala macam sampai kepada akar-akarnya, radikal itu akarnya, kemudian dia mencari solusi, ya toh, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah filsafat adalah kebebasan berpikir terhadap sesuatu tanpa batas. Nah, kembali lagi, ya toh, filsafat adalah cara berpikir tanpa dibatasi, kebebasan berpikir tanpa dibatasi oleh kepentingan yang lain, kepentingan disiplin tertentu, disiplin ilmu tertentu. Dia akan menggunakan kebebasannya untuk melihat secara keseluruhan daripada suatu objek. Dia mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Nah, itu. Kata keraguan ini, dia ragu, kemudian dia bertanya terus, dia ingin mengolah terus, dan seterusnya. Nah, seperti itu pertanyaan filsafat. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu hakikat filsafat, kemudian sekarang kita masuk ke pengertian ilmu. Nah, walaupun pada slide video pertama, kemudian juga video kedua kita sudah membahas tentang pengertian ilmu ini, tetapi di sini perlu juga untuk kita pelajari kembali, karena menurut Profesor Mokhtar tadi, pengertian ilmu adalah serangkaian keterangan yang teratur, sistematis, rasional, logis, empiris, universal, objektif, terbuka, dapat diukur serta dapat diuji kebenarannya baik secara teoritis dan empiris. Nah, luar biasa ini. Dia sebenarnya sudah mengangkat seluruh kata kunci daripada apa yang kita bahas pada video pertama atau video kedua, lalu dirumuskan dalam pengertian ilmu ini. Seluruh kata-kata kunci, gitu. Sistematis, ya, dia tersusun rangka-rangka, logika rangkanya itu secara sistematis. Misalnya pendekatan mulai daripada yang terkecil sampai kepada yang terbesar, mulai dari dalam sampai ke luar atau sebaliknya, ya toh, pendekatan berbagai macam cara. Kemudian rasional, ya, harus ilmu itu masuk di logika, masuk di akal. Kemudian logis, ya, apa yang
dibuat dalam pernyataan-pernyataan ilmu itu sifatnya adalah logis. Logis itu artinya berasal dari aktivitas otak atau akal manusia. Kemudian empiris. Nah, kata empiris ini ya sudah kita jelaskan banyak kemarin, apa-apa yang merupakan kejadian di lapangan, kemudian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tempat lain, dari berbagai macam pihak, kemudian melahirkan hasil-hasil risetnya mereka berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian itu yang disebut sebagai empiris. Jadi empiris ini apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di lapangan. Itu yang kemudian dirumuskan sebagai ilmu. Tentunya ya seperti di atas ini harus berdasarkan sistematis, rasional dan logis. Kemudian universal. Ya, universal itu ya seperti kita bahas kemarin, sudah banyak kita membahas itu. Sebuah ilmu diterima harus dia sifatnya universal, berlaku di mana-mana. Bukan sekedar berlakunya, tetapi berasalnya harus dari mana-mana, kemudian diterima di mana-mana, dan berlaku di mana-mana. Nah, kayak begitu. Ya, tahu jadi kata universal itu begitu, berasal dari mana-mana, diterima di mana-mana, diberlakukan di mana-mana. Nah, itu ilmu universal. Kemudian objektif, ya dia tidak berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan pesanan, berdasarkan subjektivitas daripada pengembang ilmu itu, tetapi betul-betul ya kata-kata empiris ini, kata-kata empiris sebenarnya objektif ke lapangan, ya toh bisa memadu antara teori-teori yang sudah ada ataupun hasil riset-riset yang lain, kemudian membuktikan di lapangan tentang suatu konsep tertentu. Nah, itu yang disebut dengan objektif, tidak bisa berdasarkan keinginan pribadinya. Boleh keinginan pribadi, tetapi yang berarti bisa dapat diterima, dianggap sebagai yang melakukan itu, misalnya seorang researcher atau seorang peneliti dianggap dirinya sebagai salah satu instrumen penelitian itu, dia boleh dalam pembahasannya itu menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang apa yang dia tahu. Nah, itu bisa saja, tapi sifatnya objektif, tidak berdasarkan keinginan pribadinya. Istilah common sense tidak boleh. Kemudian terbuka. Nah, terbuka itu ya sudah mendalam juga pengertiannya di sini. Kata terbuka kelihatan sebuah kata singkat, tetapi maknanya luas. Artinya apa yang dihasilkan menjadi ilmu tadi itu dia terbuka. Terbuka digunakan oleh semua orang, terbuka dikritisi oleh semua orang bisa dijadikan sebagai dasar untuk lebih jauh menguji kebenarannya dan seterusnya. Dia terbuka untuk dikritisi. Kalau misalnya dilihat dari sisi teoritis yang kita baca pada buku-buku, bisa ada teori yang muncul untuk membantah teori-teori sebelumnya. Itu karena prinsip ilmu adalah sifatnya terbuka. Nah, kayak begitu. Kemudian dapat diukur serta dapat diuji kebenarannya baik secara teoritis dan empiris. Nah, sebenarnya pengertian-pengertian ini diulang-ulang saja. Nih, kata terbuka tadi bisa bermakna juga kata dapat diukur serta dapat diuji kebenarannya baik secara teoritis dan empiris. Nah, karena dia terbuka itu, maka bisa dapat diukur, bisa dapat diuji tentang kebenarannya baik secara teoritis ilmu, buku-buku teks yang kita pelajari yang sudah dibukukan ataupun kondisi di lapangan. Nah, kayak begitu. Oke. Itu adalah pengertian ilmu. Kemudian lanjut kepada berikut adalah pengertian pengetahuan. Nah, itu. Jadi pada video yang lalu, entah video pertama atau kedua, saya pernah menjanjikan bahwa nanti kita melihat perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Nah, ini sebenarnya tadi ilmu yang tadi sudah kita bahas. Sekarang pengertian pengetahuan. Jadi harus dipahami bahwa antara ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Masih ingat itu bagian penjelasan pada video kedua, bagian terakhirnya, pembagian jenis-jenis ilmu menurut Aristoteles itu yang kemudian saya simpulkan adalah ada satu disebut sebagai sains, ada satu disebut sebagai knowledge. Nah, kalau bahasa Indonesia bisa kita artikan sama seperti begitu. Sains adalah ilmu, knowledge adalah pengetahuan. Nah, berarti sudah berbeda toh? Nah, sudah berbeda. Sekarang kita mengartikan pengertian pengetahuan. Ada 3 pemahaman di sini, ada 3 tingkatan pemahaman terkait dengan pengetahuan di sini.
menurut Profesor Mokhtar tadi. Yang pertama, pengetahuan adalah keseluruhan yang diketahui yang belum tersusun, baik mengenai metafisika maupun fisik. Nah itu, jadi apa yang diketahui seluruhnya, dia belum tersusun secara sistematik, ya toh? Dengan tidak menggunakan pola-pola umum yang berlaku secara ilmiah, dia tidak melalui proses-proses metodologi. Nah, itu masih sifatnya pengetahuan, belum merupakan ilmu, karena dia belum melalui proses-proses seperti yang terjadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, sistematik itu, maka dia tidak bisa disebut sebagai ilmu, baru merupakan pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan yang diketahui yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Nah itu, jadi keseluruhan yang diketahui, siapakah yang mengetahui ini? Ya seluruh umat manusia. Yang belum tersusun, ya yang belum tersusun secara baik dalam dokumen-dokumen misalnya. Kemudian dalam artian dokumen di sini secara sistematis, ya tahu sistematis. Kemudian baik mengenai metafisik maupun fisik, baik menyangkut dengan hal-hal yang wujud ataupun yang tidak berwujud. Nah itu kalau belum tersusun dengan baik, tersusun secara sistematis, maka belum bisa disebut sebagai ilmu. Dia hanya adalah pengetahuan saja. Kemudian yang kedua, pengetahuan adalah informasi yang berupa common sense, masih terserak dan umum. Ya itu. Kata-kata common sense itu artinya pendapat-pendapat pribadi, pendapat sendiri yang tidak berdasarkan kepada ilmu, tetapi hanya mendasarkan kepada pengalaman-pengalaman pribadi, pengetahuan-pengetahuan pribadi terkait dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia amati dalam kehidupan nyata di lapangan. Lalu kemudian dia menarik sebuah kesimpulan, lalu melahirkan sebuah pernyataan seperti begitu disebut dengan common sense. Lalu common sense itu dimiliki oleh semua orang, belum tersusun dengan baik, maka itulah yang disebut dengan pengetahuan, ya toh. Nah, jadi pengetahuan adalah informasi yang berupa common sense. Jadi di sini kata informasi itu artinya apa yang dibutuhkan terkait dengan misalnya proses pengambilan keputusan, apakah data dan seterusnya. Kebetulan ada orang yang memberikan data itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu, tetapi dia adalah pengalaman pribadinya, maka apa yang disampaikan itu dikategorikan sebagai pengetahuan, walaupun dia adalah informasi dalam rangka proses membuat sebuah keputusan. Nah, seperti begitu. Dan harus sifatnya masih terserak dan umum. Sifatnya masih terserak, artinya banyak jumlahnya, tapi ada di mana-mana, lalu berlaku secara umum. Pengetahuan ini, common sense ini juga disebut atau diucapkan oleh orang lain di tempat lain. Nah, ya toh. Kemudian yang kedua, ilmu itu seperti lidi yang sudah diatur dan telah menjadi kesimpulan sapu lidi. Sedangkan pengetahuan seperti lidi-lidi yang masih berserakan di pohon kelapa, di pasar, dan tempat lain yang belum tersusun dengan baik. Nah, ini Profesor Mokhtar dia menganalogikan ilmu dengan pengetahuan yang ibarat lidi. Kalau lidi yang sudah dikumpulkan kemudian diikat jadi satu yang namanya sapu lidi, itu adalah ilmu. Atau yang sudah tersusun, kemudian bagian pangkalnya diikat, kemudian bagian ujung yang terurai sudah secara bagus, kelihatan tersusun dengan rapi, maka itu adalah ilmu yang berasal dari lidi yang macam-macam tadi, sapu lidi namanya. Oke. Kemudian menganalogikan ilmu itu adalah seperti lidi-lidi yang belum diikat, di mana lidi-lidi itu masih ada terserak di mana-mana. Ada yang masih ada di tempatnya, misalnya dalam hal ini di pohon kelapa,
apakah yang ada di kelapa atau yang ada di bawah pohon kelapa, kemudian yang sudah diambil jatuh dan terserak di mana-mana, di pasar dan seterusnya, belum terhimpun lalu tersusun dengan baik, tapi juga adalah lidi, ya toh, maka itu disebut sebagai contoh daripada yang disebut dengan pengetahuan. Oke, saya kira itu penjelasan terkait dengan pengertian pengetahuan di sini menurut Profesor Mokhtar. Oke. Sekarang kita bahas judul tentang kriteria kebenaran ilmu. Oke, saya kira ini waktu sudah cukup ini. Kriteria kebenaran ilmu ada kriteria koherensi, kemudian kriteria korespondensi, kemudian kriteria pragmatisme. Saya baca saja karena sudah cukup lama waktunya, sudah lebih setengah jam. Nanti minggu depan baru kita, bukan minggu depan, video berikutnya baru kita akan menguraikan lebih mendalam mulai daripada judul kriteria kebenaran ilmu. Ya toh? Dengan demikian saya mengakhiri video kali ini dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya mau kasih tugas terkait mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu. Tugas pertama, mungkin ada lagi tugas kedua. Saya beri tugas Anda bikin makalah, judulnya adalah Sejarah Perkembangan Filsafat. Sejarah Perkembangan Filsafat. Harus sesuai dengan sistematika penulisan makalah pada umumnya. Ada halaman depan, kemudian daftar isi, kemudian secara umumnya itu ada bab pendahuluan, isinya itu ada latar belakang, kemudian ada permasalahan, kemudian bab 2 ada teorinya terkait dengan terutama dalam ini sejarah filsafat, lalu ada bab pembahasan, membahas terkait dengan sejarah yang Anda kemukakan untuk menjawab semacam permasalahan yang disusun pada bagian pendahuluan. Lalu penutup, daftar pustaka. Itu tugas yang nanti Anda kerjakan. Lalu kemudian tugas itu setelah diketik ataupun ditulis, di scan menggunakan HP saja boleh, tapi diedit supaya jangan kelihatan di pinggir-pinggirnya barang lain. Lalu bagusnya itu di-copy kembali ke dalam Word, ya toh? Mungkin pakai bantuan laptop, filenya dimasukkan ke laptop, kemudian diproses untuk di-copy paste ke Word, lalu dikasih nama file, terus dikirim ke saya. Nanti ada ditambahkan dengan foto selfie. Foto selfie itu caranya adalah pegang salah satu lembar daripada yang Anda ketik itu atau tulis itu, di sekitaran dada harus kelihatan muka, lalu kemudian foto, cukup satu lembar saja. Letakkan foto selfie-nya itu jangan di dalam, boleh di dalam Word tadi, di dalam lembaran Word tadi. Juga boleh dia terpisah dari Word itu.
lalu semuanya dikirim melalui Google Class. Nah, Google Class. Nah, nanti ada setelah itu bagian terakhir ada soal jawab lagi, soal untuk dijawab lagi, tapi nanti terakhir. Nah, ini adalah tugas yang saya sampaikan ini. Lalu setelah itu nanti ada soal untuk dijawab. Mungkin 2 atau 3 soal saja. Oke, sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.